Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pembelajar bahasa Arab rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari isim mansub yang kedua dan isim mansub yang ketiga, yaitu maf'ul li ajli dan maf'ul li ajli dan maf'ul fi. Maf'ul li ajli dan maf'ul fi. Namun, seperti biasa, sebelum kita mempelajari pembahasan yang baru, terlebih dahulu kita akan mengulang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari isim mansub yang pertama, yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah korban. Maf'ul bih adalah korban atau objek. Jadi kalau seandainya kita membaca buku, bahasa Arab, dan seterusnya, kita mendapati objek korban, maf'ul bih, maka dia mansub. Contohnya, kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran. Mana korbannya? Mana yang tulis? Pelajaran. Nah, pelajaran inilah korban. Dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Maf'ul bih. Dan dia mansub. Maka bacanya, kataba Muhammadun ad-darsa. Ad-darsa maf'ul bih mansub dengan apa? Fathah, karena dia isim mufrad. Maf'ul bih kadang bentuknya zahir, kadang bentuknya dhamir. Zahir contohnya tadi, kataba Muhammadun ad-darsa. Ad-darsa zahir. Kadang dhamir, katabtuhu, saya menulisnya. Nah, nya di sini dhamir tapi dalam kedudukan nasab sebagai apa? Maf'ul bih. Inilah yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan memasuki isim mansub yang kedua dan isim mansub yang ketiga. Isim mansub yang kedua adalah maf'ul li ajli. Dan isim mansub yang ketiga adalah maf'ul fi. Maf'ul li ajli dan maf'ul fi. Ini salah. Yang benar isim mansub yang kedua dan isim mansub yang ketiga. Yang pertama, yang kedua adalah maf'ul li ajli dan yang ketiga adalah maf'ul fi. Apa itu maf'ul li ajli dan apa itu maf'ul fi? Inilah yang kita akan pelajari dengan singkat. Yang pertama, maf'ul li ajli. Apa itu maf'ul li ajli? Maf'ul li ajli adalah isim yang berfungsi untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Jadi diingat-ingat, kalau maf'ul li ajli itu adalah isim yang menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Saya ulang, sebab terjadinya perbuatan. Apa sih sebab dia melakukan perbuatan tersebut? Inilah yang disebut dengan maf'ul li ajli. Contohnya, saya datang ke sekolah ta'alluman. Saya datang ke sekolah ta'alluman karena untuk belajar. Nah, ta'alluman di sini disebut dengan maf'ul li ajli. Contohnya, saya sholat imanan billah. Saya sholat imanan karena iman. Nah, saya sholat imanan karena iman. Nah, karena iman inilah yang disebut dengan maf'ul li ajli. Intinya, diingat, maf'ul li ajli itu menjelaskan sebab, alasan kenapa seseorang melakukan perbuatan tersebut. Apa itu maf'ul li ajli? Menjelaskan sebab, alasan kenapa seseorang melakukan perbuatan tersebut. Kita lihat contohnya. Sholaitu, saya sholat, imanan billah. Imanan billah artinya karena iman kepada Allah. Nah, sholaitu, saya sholat, imanan billah, karena iman kepada Allah. Nah, imanan di sini adalah maf'ul
li ajli. Maf'ul li ajli. Kenapa? Karena maf'ul li ajli itu menjelaskan sebab. Saya sholat. Kenapa sholat? Imanan billah. Karena iman kepada Allah. Nah, imanan di sini adalah isim yang berfungsi untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Sehingga kata imanan ini disebut dengan maf'ul apa? Maf'ul li ajli. Dan maf'ul li ajli itu diambil dari masdarnya. Nanti masdar kita akan pelajari pada pembahasan shorof. Contoh yang lain. Zurtu aliyan. Saya mengunjungi Ali. Saya mengunjungi Ali. Kenapa? Kenapa saya mengunjungi Ali? Hubban lahu. Karena cinta kepadanya. Apa alasan saya mengunjungi Ali? Hubban lahu. Karena cinta kepadanya. Nah, kata hubban di sini adalah maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Karena itu adalah isim yang menjelaskan sebab kenapa melakukan perbuatan tersebut. Inilah yang disebut dengan maf'ul li ajli. Intinya, maf'ul li ajli adalah isim yang menjelaskan alasan, sebab kenapa seseorang melakukan perbuatan tersebut. Contohnya di sini, sholaitu, saya sholat. Kenapa? Imanan, karena iman. Contoh lain, zurtu aliyan, saya mengunjungi Ali. Kenapa? Hubban lahu, karena cinta kepadanya. Imanan, hubban, ini disebut dengan maf'ul li ajli. Berarti maf'ul di sini imanan, hubban, rofa, nasab atau jar. Rofa, nasab atau jar. Nasab. Karena maf'ul li ajli termasuk isim-isim mansub. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena isim mufrad. Ini yang pertama, maf'ul li ajli, isim yang menjelaskan sebab. Yang kedua adalah maf'ul fi. Maf'ul fi. Maf'ul fi. Apa itu maf'ul fi? Maf'ul fi adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Atau isim yang menjelaskan keterangan waktu dan tempat. Jadi ingat-ingat, kalau maf'ul li ajli itu sebab, kalau maf'ul fi adalah keterangan waktu dan tempat. Contohnya, dhahabtu sobahan. Dhahabtu sobahan. Saya pergi sobahan. Apa arti sobahan? Sobahan artinya pada pagi hari. Sobahan artinya pada pagi hari. Nah, sobahan di sini disebut dengan maf'ul fi. Kenapa maf'ul fi? Ini karena menjelaskan apa? Waktu. Dhahabtu, saya pergi. Kapan? Sobahan, pada pagi hari. Nah, kata sobahan ini disebut dengan maf'ul fi. Menjelaskan keterangan waktu. Berarti rofa, nasab, atau jar? Nasab. Karena maf'ul fi termasuk isim-isim mansub. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Dhahabtu sobahan. Saya pergi. Kapan? Karena menanyakan waktu ini kapan? Sobahan, pada waktu pagi. Contoh lain, dhahabtu lailan, pada malam hari. Dhahabtu naharon, saya pergi pada siang hari. Dhahabtu duhan, saya pergi pada waktu duha, dan seterusnya. Intinya, kata keterangan waktu dan tempat disebut dengan maf'ul apa? Maf'ul fi, dan dia mansub. Contoh yang lain. Kuntu, saya berdiri. Di mana? Ini tadi maf'ul fi. Kuntu, di mana? Saya berdiri. Di mana? Amamal masjidi. Nah, kata amama ini artinya di depan. Saya berdiri di mana? Amamal masjidi, di depan masjid.
Ini yang disebut dengan maf'ul fih. Kenapa disebut dengan maf'ul fih? Disebut dengan maf'ul fih karena menjelaskan keterangan tempat. Disebut dengan maf'ul fih karena menjelaskan keterangan tempat. Dan maf'ul fih itu mansub, nasab. Karena dia termasuk isim-isim nasab. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah fathah. Jadi bacanya kumtu amamal masjidi. Kenapa amamal nasab? Karena dia maf'ul fi, menjelaskan keterangan tempat. Banyak. Contohnya fauqas sahab, di atas awan, tahta sarir, di bawah ranjang. Contohnya lagi haulal masjid, di sekitar masjid. Contohnya lagi wara'al masjid, di belakang masjid. Intinya kata keterangan waktu atau tempat. Saya ulang, maf'ul fi itu menunjukkan keterangan apa? Waktu atau tempat, atau waktu dan tempat. Berarti kalau ada isim menjelaskan keterangan waktu atau menjelaskan tempat, maka disebut dengan maf'ul apa? Maf'ul fi. Saya ulang, pada kali ini kita belajar dua. Yang pertama, maf'ul li ajli, menjelaskan apa? Sebab kenapa melakukan perbuatan. Yang kedua, maf'ul fi, menjelaskan di mana atau kapan melakukan perbuatan. Dan dua-duanya, baik maf'ul li ajli maupun maf'ul fi, sama-sama mansub. Sekarang kita lihat latihan terkait maf'ul li ajli dan maf'ul fi. Contohnya, ada rusuh, saya belajar raghbatan fil ilmi. Saya belajar. Kenapa? Kenapa saya belajar? Raghbatan. Artinya karena cinta. Jadi raghbatan itu karena cinta. Saya belajar. Kenapa? Apa sebabnya saya belajar? Raghbatan fil ilmi. Nah, kata raghbatan ini disebut dengan maf'ul apa? Maf'ul li ajli. Kenapa maf'ul li ajli? Menjelaskan sebab kenapa melakukan perbuatan. Jadi, adrusu raghbatan fil ilmi. Saya belajar karena cinta kepada ilmu. Nah, raghbatan di sini disebut dengan maf'ul apa? Li ajli. Dan dia mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Raghbatan. Jadi yang baca adrusu raghbatun salah. Yang baca adrusu raghbatin salah. Yang benar adrusu raghbatan. Kenapa? Karena raghbatan di sini kedudukannya adalah maf'ul li ajli dan dia mansub. Contoh yang lain. Darabatul walada. Saya memukul anak kecil. Tentunya pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang tidak melukai. Darabtul walada. Saya memukul anak kecil. Kenapa? Kok dipukul? Kenapa? Ta'diban lahu. Ta'diban lahu. Ta'diban lahu adalah karena dalam rangka atau untuk mendidik. Darabtul walada. Saya memukul anak. Kenapa kok dipukul? Ta'diban lahu. Karena untuk mendidik. Jadi mukul bukan karena benci, bukan karena yang lainnya, tapi alasannya, sebabnya adalah untuk mendidik. Nah, kata ta'diban di sini disebut dengan apa? Maf'ul li ajli dan dia mansub. Intinya, maf'ul li ajli menjelaskan apa? Sebab, alasan kenapa melakukan perbuatan. Contoh yang ketiga. Dhahabtu naharon. Saya pergi. Naharon, di siang hari. Saya pergi di siang hari. Mana isi mansubnya? Naharon. Isi mansubnya naharon. Menjelaskan apa? Sebab atau keterangan waktu. Keterangan waktu. Karena naharon artinya pada siang hari. Saya pergi. Kapan? Pada siang hari. Nah, pada siang hari ini disebut dengan maf'ul li ajli. Naharon pada siang hari
disebut dengan maf'ul li ajli dan dia mansub. Dhahabtu naharon. Contoh berikutnya. Sumtu, saya puasa. Sumtu artinya saya puasa. Kapan? Yaumal itsnaini, hari Senin. Yaumal itsnain, hari Senin. Nah, mana isim mansubnya? Yaumal itsnain. Yaumal itsnain di sini maaf ini disebut dengan maf'ul fi. Yaumal itsnain disebut dengan maf'ul fi. Kenapa maf'ul fi? Karena menjelaskan akan keterangan waktu. Maaf di sini tadi dhahabtu naharon. Saya pergi siang hari. Siang hari maf'ul fi. Karena menjelaskan akan apa? Keterangan dan dia mansub dengan fathah. Sumtu yaumal itsnain. Saya puasa. Kapan? Yaumal itsnain. Oh, yaumal itsnain. Yaumal itsnain ini disebut dengan maf'ul fi. Kenapa? Karena menjelaskan akan keterangan waktu. Keterangan waktu. Maka bacanya mansub. Yaumal itsnain. Contoh berikutnya. At-ta'iratu, pesawat. At-ta'iratu, pesawat. Fauqas sahab. Fauqa artinya di atas. At-ta'iratu, pesawat. Di mana? Fauqas sahab, di atas awan. Nah, kata fauqa ini menjelaskan keterangan tempat. Maka disebut dengan maf'ul fi. Maf'ul fi mansub. Maka bacanya fauqa. Fauqa dengan fathah. Intinya, saya ulang. Pada kesempatan kali ini kita pelajari dua hal. Yang pertama, maf'ul li ajli, menjelaskan sebab. Sholaitu, saya sholat. Kenapa? Imanan, karena iman. Nah, kata imanan disebut dengan maf'ul li ajli dan dia mansub dengan fathah. Yang kedua, maf'ul fi, menjelaskan keterangan, baik tempat maupun waktu. Contohnya, al-ustad, ustad di mana? Amamal masjidi. Nah, kata amamal masjidi, amama di sini adalah maf'ul fi. Karena menjelaskan tempat dan dia mansub. Bacanya amama. Ya, sebelum saya tutup pembahasan kali ini, saya berharap sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, isim mansub yang banyak ini jangan sampai menjadikan kita merasa bahwasannya nahwu itu susah. Tidak. Kenapa? Karena ternyata maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah dan seterusnya itu penting namun jarang penggunaannya. Jadi jangan sampai terfikir di kita bahwasannya nahwu itu susah gara-gara mikirin isim mansub yang banyak ini. Alhamdulillah, sebatas yang saya ketahui, ini memang agak susah tapi jarang digunakan. Jadi sekedar tahu, sekedar pernah dengar, insya Allah nanti lama-lama akan bisa paham sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.